Ketemu lagi dengan saya, Chefyananda, dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai hak dan kewajiban warga negara di masa pandemi. Di masa pandemi seperti saat ini, peran pemerintah sebagai penyelenggara negara memang sangat dipertanyakan. Kenapa? Kita ambil contoh pandemi COVID-19. Dari awal munculnya virus ini di Indonesia, yang berperan pertama kali untuk membuat segala regulasi penanganannya, ya pemerintah, mulai dari kebijakan 3M, sampai adanya PSBB dan sekarang yang terbaru PPKM yang sudah mencapai level 4. Kebijakan-kebijakan tadi dibuat dan dikeluarkan bukan tanpa alasan, tidak lain untuk menekan angka kasus positif dan meninggal akibat COVID-19. Tapi, di setiap penyusunan kebijakan, pemerintah juga harus mempertimbangkan segala sesuatunya, mulai dari urgensi dari kebijakan tersebut, dampak yang ditimbulkan, untuk kepentingan bersama atau hanya sebagian pihak, dan apakah akan mengganggu dari sisi kemanusiaan. Dan dari segala resiko yang nantinya ditimbulkan dari sebuah kebijakan, pemerintah harus sudah menyusun solusinya juga, karena bagaimanapun juga, sebagus apapun sebuah kebijakan akan selalu ada yang dikorbankan. Sebagai contoh, kebijakan PSBB atau PPKM, yang secara tidak langsung sudah mengambil pekerjaan banyak sekali masyarakat di Indonesia. Kebijakan tersebut mungkin efektif sebagai upaya penanganan pandemi, tapi banyak pula yang harus dikorbankan, baik kehilangan pekerjaan sampai kehilangan orang-orang tersayang bukan karena virus, tapi karena kelaparan. Permasalahan tersebut disusul solusi dan upaya dari pemerintah dengan memberikan banyak bantuan baik tunai maupun non-tunai kepada masyarakat yang terdampak COVID-19 untuk memenuhi kebutuhan pangannya. Karena itu tadi banyak yang kehilangan pekerjaannya dan sampai untuk makan pun susah. Nah, dari contoh tadi timbul pertanyaan, apakah kebutuhan pangan warga negara memang jadi kewajiban pemerintah di masa pandemi seperti saat ini? Jawabannya sudah jelas iya. Pemerintah memang memiliki kewajiban atas hak pangan warga negaranya, bahkan tidak hanya saat pandemi. Karena apa? Di saat pandemi, pemerintah harus memastikan tidak ada satu warga negaranya yang menderita kelaparan atau tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Sandang, pangan, papan kan masuk dalam kebutuhan dasar. Jika pemerintah gagal, maka sudah bisa dikatakan bahwa hal tersebut merupakan sebuah pelanggaran HAM. Pemenuhan hak atas pangan ini tertuang dalam pasal 23 ayat 1 DUHAM atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang menyebutkan setiap orang berhak atas tingkat hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya, termasuk hak untuk pangan, pakaian, perumahan, dan perawatan kesehatan, serta pelayanan sosial yang diperlukan, dan berhak atas jaminan pada saat menganggur, menderita sakit, cacat, menjadi janda, atau duda, mencapai usia lanjut atau keadaan lainnya yang mengakibatkan kekurangan nafkah yang berada di luar kekuasaannya. Sejalan dengan dampak adanya PSBB maupun PPKM, warga negara juga dijamin haknya atas pekerjaannya, di mana jika ada perusahaan memilih untuk memotong cuti bagi pekerja yang tidak masuk sebagai salah satu cara pengendalian COVID-19, maka pemerintah wajib memastikan perusahaan tetap membayar upah pekerja, sesuai dengan paragraf 41 Komentar Umum Nomor 23 Tahun 2016 mengenai hak atas pekerjaan. Selain pangan dan pekerjaan, yang pasti menjadi hak warga negara saat pandemi, yaitu hak atas kesehatan. Beberapa waktu lalu, kita ditodong dengan berbagai berita yang menyebutkan bahwa beberapa rumah sakit kewalahan menangani pasien COVID-19 yang memang membutuhkan pertolongan medis, seperti contohnya kehabisan ruangan, sampai tidur di tenda-tenda luar, yang mana itu sangat tidak baik bagi orang-orang yang memang sedang mengalami gangguan kesehatan. Ada juga berita tentang tabung oksigen yang kehabisan di beberapa rumah sakit, yang akhirnya banyak sekali pasien-pasien yang harus kehilangan nyawanya sebelum tertolong. Di sini semua bertanya-tanya, kemana pemerintah? Kok seakan tutup mata, tutup telinga dengan berita-berita duka yang berseliweran di media? Nah, kamu tahu nggak? Kalau di masa pandemi seperti saat ini, pemerintah memiliki kewajiban dalam memastikan kesadaran masyarakat dan keterjangkauan terhadap pelayanan kesehatan, ketersediaan obat-obatan dan peralatan medis, akses terhadap pelayanan kesehatan, dan kualitas layanan kesehatan. Jadi, semua itu tadi harusnya sudah dihandle oleh pemerintah dan tentunya dibantu oleh beberapa pihak yang bersangkutan juga. Selain itu, kita sebagai warga negara juga dijamin haknya atas informasi, di mana pemerintah harus bersikap transparan atas segala informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak.
karena hal ini sangat berpengaruh pada penanganan COVID-19, di mana baik masyarakat maupun tenaga kesehatan sangat membutuhkan informasi yang up to date dalam mengambil pencegahan yang maksimal. Kemudian, hak atas privasi. Kamu yang pernah jadi pasien COVID-19 ataupun pernah melakukan vaksin, kamu boleh loh untuk tidak memberitahukan informasi bahwa kamu positif COVID-19 kepada setiap orang. Nah, tapi berbeda jika memang untuk hajat hidup orang banyak. Sebagai contoh, kamu tinggal di rumah kos yang isinya 10 orang. Kamu tidak bisa menyembunyikan informasi jika kamu positif COVID-19, tapi kamu masih berkeliaran keluar kos, cari makan, ngobrol tanpa masker, dan tidak menjaga jarak, dan lain sebagainya. Kamu tetap harus memberitahukan kepada mereka agar mereka juga waspada, dan proses isomanmu bisa dibantu juga oleh teman-teman kosmu. Kiranya itu tadi yang bisa saya sampaikan, tapi sebelum mengakhiri video ini, saya mau pesan kalau kita sebagai warga negara yang baik, baiknya tidak hanya menuntut haknya, tapi juga harus memenuhi kewajibannya. Apa aja sih kewajiban warga negara di masa pandemi? Nah, tunggu video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa!